Halo, Kitongsan di sini. Di konten kali ini kita akan bahas Rare Cross lagi, yang mana game ini udah memasuki cup terbaru. Sebenarnya sih udah mulai dari awal bulan ini ya, cuma aku baru sempat buat bikin videonya. Kira-kira ada perubahan apa aja di chapter yang baru ini? Let's go kita bahas. Oke bre, kita udah ada di gamenya. Dan kalau kita lihat untuk tampilannya masih sama ya, gameplaynya juga masih sama, cuma tap-tap doang. Untuk bibit kayaknya masih sama kayak chapter sebelumnya, cuma ada 6 macam, belum ada tambahan bibit baru lagi ya. Kita coba cek di shopnya ya. Nah, kalau yang shop ini ada sedikit perubahan bre. Di chapter sebelumnya itu ada 2 box yang bisa kita beli. Kalau sekarang cuma ada 1 ya, dan belinya cuma pakai tiket. Jadi yang pakai koin udah nggak ada. Oh ya, di shop ini ada booster juga ya. Dulu belum sempat ku bahas. Kita bisa klik yang upgrade di sebelah shop ini. Nah, di sini ada cukup banyak booster yang bisa kita aktifkan bre. Ada yang buat nambahin koin hasil panen, nambah drop koin dari Scarecrow kita, atau ada juga yang buat nambah chain atau kesempatan dapat jackpot crop. Kita bisa aktifin semua booster ini biar progres kita lebih maksimal bre. Next kita pindah ke menu sebelahnya atau yang ikon buku. Oke, di menu ini ada sedikit perubahan juga, yaitu ada di jumlah slotnya ya. Kalau di chapter sebelumnya itu ada sekitar 30 slot, sedangkan yang sekarang cuma 23 slot. Ada 10 slot untuk Scarecrow atau yang common, dan 13 slot untuk Rare Cross atau yang NFT. Kita bisa cek menu di bawahnya yang ikon dompet ini. Nah, di sini ada info dari 13 Rare Cross baru yang bisa kita kumpulkan di chapter yang sekarang. Di sini ada info berapa banyak distribusi Rare Cross yang ada di chapternya dan berapa yang udah ditemukan atau dikumpulkan. Bisa dibilang Rare Cross ini terbatas ya, jadi usahakan kita sering buka boxnya aja, takutnya nanti nggak kebagian. Karena ada beberapa Rare Cross yang jumlah distribusinya itu sedikit bre. Contoh di sini yang paling atas itu ada Whale Cross, jumlah distribusinya itu cuma 13 ya. Dan di sini udah ditemukan semua atau udah didapetin semuanya. Jadi kita udah nggak punya kesempatan buat dapetinnya juga. Tapi ada beberapa yang di bawahnya itu jumlah distribusinya banyak banget dan itu kemungkinan kita masih bisa dapet. Jadi rajin-rajin aja kita buka boxnya biar dapet Rare Cross yang masih ada. Oke, untuk menu yang di bawahnya lagi itu kayaknya nggak usah dibahas karena nggak ada perubahan juga. Oke, untuk menu yang berikutnya itu yang ikon bumi ya. Nah, di sini ada area baru bre, tepatnya di gubuk atau rumah yang di tengah ini. Tapi punyaku belum kebuka areanya, karena buat buka area baru ini kita itu harus punya sebanyak 47 Scarecrow yang berbeda. Punyaku sendiri baru ada 39 karena setiap buka box dapatnya sama terus. Oh ya, kalau kalian punya Scarecrow double kalian bisa burn aja. Caranya kita klik yang sumur ini, terus pilih Scarecrow-nya, lanjut klik aja yang burn. Nanti setiap satu Scarecrow yang kita burn, kita itu bakal dapat 100 tiket bre. Jadi lumayan bisa buat tambah-tambah beli box lagi. Oke bre, mungkin cuma itu dulu untuk pembahasan chapter baru di game Rare Cross ini. Dan sedikit tambahan, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya game ini arahnya kemana, atau NFT-nya bisa dipakai di Sunflower Land apa enggak. Jujur karena informasi yang aku dapat itu masih sedikit dan nggak ada juga informasi yang jelasin secara gamblang NFT-nya bisa dipakai di Sunflower Land apa enggak. Jadi aku belum bisa ngasih jawaban pastinya. Misal aku jawab pertanyaan semacam ini di komentar, itu cuma opiniku semata, jadi banyak kemungkinan buat salah ya. Untuk gamenya sendiri di roadmapnya itu ditekenin kalau Rare Cross ini bukan mini game ya, tapi sepenuhnya project baru yang mana nanti gamenya berfokus di perdagangan dan kepemilikan Web3 atau mungkin lebih tepatnya NFT. Oke, jadi sementara cuma itu informasi yang bisa aku sampaikan, dan untuk lebih jelasnya kita tunggu aja ke depannya game ini kayak gimana. Seperti biasa, kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, tulis-tulis aja di kolom komentar. Saya Budi Galon pamit undur diri, sekian dan terima kasih.